Faqala maka berkata si musannif, qul ba'da dzalika min halalin la syubha ma la yadhummu syar'u dzalika hulila. Qul ba'da dzalika, setelah membaca Al-Qur'an, mempelajari ilmu-ilmu secara tertib, dari ilmu yang fardu ain, ilmu nahwu, ilmu sharaf, kemudian ilmu tauhid dan lain sebagainya, ya termasuk ilmu mantek, balaghah dan lain sebagainya. Setelah itu makanlah min halalin, makanlah dari makanan yang halal, la syubha, yang tidak ada syubhat di dalamnya, ma la yadhummu syar'u dzalika hulillah, yaitu makanan yang tidak dicela oleh syariat. Hulillah, maka ambillah makanan itu. Nah, kebenaran ntar kita habis ini makan. Pas ketemu masak tuco, ikan ditucoin, pas dibahas makannya nih, makanya yang makannya kagak sesuai, agak bisa jadi orang tasawuf. Yang kedua, sama Allah jauh. Lemes lagi aja, nah belum makan dari pagi, perintahnya begitu. Perintahnya begitu nih. Lah kemudian begini ya, ini kan setelah, pokoknya udah semua, sekarang masalah makan dibahas. Adab makan, adab tidur, makan dulu yang dibahas. Karena ini berkaitan ya, orang nggak bisa jadi mempelajari jalan thariqah kalau makannya masih sembarangan, nggak bisa ya, nggak bisa. Kayak kita nih ngomong thariqah, ngomong tasawuf, makannya kata orangnya gede abrus, makannya gede abrus, nggak bisa ya, nggak bisa, nggak akan sejalan nanti, karena yang didandanin hati masalahnya. Nah sekarang bagaimana wadhabitul halali inda Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, malam yarid dalilun bitahrimihi sawa'un awrada bihillihi dalilun amla. Lalu yang namanya standarnya halal itu apa ya? Makanan halal itu standarnya apa? Itu dobitnya tuh. Artinya batasan takrifnya, penjelasannya. Apa itu halal? Makanan halal. Makanan halal menurut imam kita, Imam Syafi'i, adalah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Gitu, kata Imam Syafi'i gitu. Makanan halal menurut Imam Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i mengatakan yang namanya makanan halal itu adalah makanan atau sesuatu yang tidak ada dalil haramnya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, ya berarti halal. Nah, itu kata Imam Syafi'i, imam kita. Itu. Walaupun ada dalil halalnya atau tidak, ya. Yang ada umpamanya dalil, mau Quran mau hadis mengatakan halal, mau ada kek mau kagak kek, kata Imam Syafi'i yang namanya makanan halal pokoknya hukum agama tidak mengharamkan, ya berarti halal, udah gitu aja. Itu selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka makanan itu disebut halal. Andaikan ada dalil yang menghalalkan atau tidak, ya itu nggak masalah, yang penting nggak ngaramin. Itu ya. Begitu kata Imam Syafi'i. Jadi dibolak-balik sama Imam Abu Hanifah. Nah berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah lain lagi. Menurut Imam Abu Hanifah yang namanya halal itu, makanan halal adalah ma warada dalilun bihillihi, makanan ya atau sesuatu yang ada dalil halalnya. Itu. Jadi kalau ada agama syariat baik hadis maupun Quran menghalalkan, ngomong itu, Quran ngomong, Allah ngomong, Nabi ngomong, ini halal, ya berarti halal. Nah dibaliknya, kalau Imam Syafi'i ngomong namanya halal apa? Ya sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti halal. Kalau Imam Abu Hanifah, makanan halal adalah ya makanan yang ada dalil halalnya. Gitu. Kalau Quran sama hadis ngomong halal berarti halal, kalau hadis sama Quran ngomong haram ya berarti haram. Beda tuh, beda begitu tuh.
Orang kalau pintar kan begitu. Lah guru sama murid ini. Ya. Itu. Lah ucapan Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah mengenai makanan halal ini lebih khusus, lebih spesifik ketimbang ucapan Imam Syafi'i. Ya. Artinya apa? Li khuruji sukuti anhu. Ya, ini mengeluarkan sukut nanti. Jadi gini nih. Wa yutartabu 'alal khilafi madhkur. Itu. Nanti terjadi khilaf akhirnya antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, ada perbedaan pendapat. Artinya gini ya. Artinya dicontohkan gini. Contohnya gini. Contohnya adalah ralau ra'aina nabatan walam na'lam apa amudirun gitu ya. Bima apa? Amudirun huwa aula au hayawanan lam ta'riful arabu hakamna alaihi bil halli. Kalau contoh Imam Syafi'i akhirnya begini. Imam Syafi'i gini dia. Imam Syafi'i kan ngomong yang namanya makanan halal adalah makanan atau sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti halal. Jadi nanti kalau ada contoh begini, ketika kita melihat ada satu tumbuhan, ya, ketika ada satu tumbuhan, terus kita nggak tahu tumbuhan ini kalau kita makan bahaya apa enggak buat kita. Kita nggak tahu nih tumbuhan ini kalau kita makan bahaya apa enggak. Yang kedua, atau kita apa? Atau ada hewan. Lah hewan ini kita tidak tahu. Gitu. Orang-orang Arab menghukumi apa terhadap hewan itu? Kita nggak tahu mereka menghukumi apa. Lah makanya kalau orang Arab tidak menghukumi hewan ini boleh apa enggak dimakan, halal apa tidak, mereka nggak pada ngukumin. Atau apa, tumbuhan kita nggak tahu kalau kita makan bahaya atau tidak, haram atau enggak, karena kita nggak tahu, maka menurut konsep Imam Syafi'i berarti jadinya apa? Halal, karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Itu iya. Nah kalau Imam Abu Hanifah kagak bisa begitu, karena apa? Kagak ada dalil halalnya, karena nggak jelas, kagak pada tahu, ya berarti haram. Di situ bedanya. Gitu ya. Iya, lebih sempit. Nah ini nanti bermasalah ketika ada contoh begini. Terus ada contoh begini. Di dalam satu hadis ada tertera begini. Nabi pernah ditanya soal biawak. Ya. Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ini hukumnya makan biawak? Ya. Boleh apa enggak? Haram apa halal makan biawak? Itu Nabi sukut, diem aja. Di dalam hadis itu ada istilah sukut. Sukut itu diam. Ya. Jadi Nabi enggak jawab boleh, enggak jawab enggak boleh, enggak jawab haram, enggak jawab halal. Itu ya. Itu hadisnya begitu masalah biawak. Ya. Nah, kan ini dalil. Yang datang dari Nabi kan hadis. Jadi dalil ya syar'i. Nabi itu syar'i, orang yang bawa syariat. Nabi pernah ditanya, nah kalau masalah sukut, diamnya Nabi jadi hukum, ya, diamnya Nabi jadi hukum. Nabi pernah ditanya soal biawak, ya Rasulullah, biawak boleh nggak dimakan, haram apa halal? Nabi diam aja, fasakata anhu. Nabi diam, nggak jawab halal, nggak jawab haram, kagak nyuruh, kagak ngelarang, ya, gitu. Nah kalau udah begini nanti, kalau Imam Syafi'i kan ngomong begini, ya. Yang namanya halal adalah sesuatu yang hukum dalil-dalil atau yang dalil tidak mengharamkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan berarti halal. Imam Syafi'i biawak boleh. Lah Imam Abu Hanifah karena dia tidak ada dalil, selama tidak ada dalil halalnya, ya berarti haram. Lah kalau diem aja, ini hukum nih. Nabi diem aja, kagak nyuruh, kagak ngelarang. Kagak bilang boleh, nggak bilang nggak boleh, nggak bilang haram, nggak bilang halal. Bentok kan akhirnya Imam Abu Hanifah. Ya pasti haram, karena apa? Karena nggak ada omongan. Itu. Yang Nabi nggak ngomong halal ya berarti haram. Kan Nabi bukan nggak ngomong, jadi diam aja. Nabi nggak ngukumin gitu, tidak memberikan hukum. Itu. Nah karena Nabi tidak memberikan hukum, akhirnya ya haram. Itu.
Makanya di sini begitu. Di sini lisukuti syari'. Ya. Karena diamnya syari', orang yang buat syariat ya Nabi, antahrimihi dari keharamannya, wa hakamna alaihi bil hurmati, sedangkan kami menghukumi padanya dengan hukum haram ala mazhabil Imam Abi Hanifah, mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, alasan li'ana bil adami wurudi dalili bihallihi, karena tidak datang dalil kehalalannya. Itu masalahnya gitu ya, masalahnya begitu. Makanya makanan halal, makanan haram. Halal menurut Imam Syafi'i adalah sesuatu yang tidak ada dalil haramnya, berarti halal. Halal menurut Imam Abu Hanifah sesuatu yang ada dalil halalnya. Kalau agama ngomong halal berarti halal, kalau agama nggak ngomong halal berarti haram. Imam Syafi'i enggak, kalau pokoknya kalau agama enggak ngomong haram ya halal apa juga. Ada enggak hadisnya? Enggak. Ada enggak Quran yang enggak ada? Boleh. Gitu. Makanya biawak begitu. Ya. Nabi mau ngomong haram, ya emang dia juga tinggalnya di air. Ya, sama berang-berang halal. Ya. Dia mau ngomong haram, dia ngomong halal ya. Kata buas ya kagak. Biawak. Biasa-biasa aja, nggak terlalu buas. Kadang makannya ikan, kadang makannya bangkai, kan itu pertimbangannya. Ya, nanti dibahasnya mau ulama tuh dikasih kriteria-kriteria. Nabi mah begitu doang. Gitu. Akhirnya begitu, nyuruh kagak, ngelarang juga enggak. Makan berarti bagaimana kesimpulannya? Makan bagi yang doyan, jangan makan bagi yang kagak doyan. Tapi Nabi pernah diundang sama orang, diajak makan. Apa ini? Biawak kagak makan. Gitu. Jadi Nabi nyuruh enggak, ngelarang juga enggak, tapi Nabi diajak makan oh enggak. Enggak mau Nabi makan itu. Gitu. Ya jangan doyan, karena adabnya gitu. Kalau diundang makan sama orang, taksiran kita nggak doyan, yang disediain ngomong aja. Saya nggak doyan ini, daripada didiamin, ngomong kagak enak, tapi kagak dimakan, tuan rumahnya kesel. Gitu. Jadi boleh, saya mah nggak doyan mujair ditucoin. Udah beli ayam pecel lele aja dah ya. Nah, la terusannya la syai'a anfa'u min taqalluli aklihi wa syarabihi lil jismi wad dini ya'tala. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat pada badan atau pada diri seseorang. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat pada badan dan pada agama kecuali mensedikitkan makan. Jadi kalau orang makannya dikit, itulah yang paling bermanfaat untuk badan dan agamanya. Kenapa agama dibawa-bawa kekenyangan, ngantuk, malas ibadah? Nanti ada dampaknya, ada 7 dampaknya orang suka makan kenyang. Jadi ini dikit aja ntar makannya. Besok kemari lagi pagi makan lagi. Wah, pas banget lagi masak tuco, bahasanya makan lagi nih. Waduh. Oh, ya. Pokoknya ntar yang makan kenyang banget. Ini orang yang gak ada manfaat agama sama dirinya ini. Ya Allah, ini mujair ditucoin enak banget. Aku sih tidak melarang makan mujair pakai tuco. Tapi yang ngelarang ulama jangan kenyang-kenyang. La syai'a anfa'u min taqalluli aklihi wa syarabihi lil jismi wad dini i'tala. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi diri seseorang dan agamanya melainkan atau daripada mensedikitkan makan.